Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzilika Patricia Oktaviana, NPM P01720123006, Prodi D3 Keperawatan, mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam kewirausahaan dan persaingan dalam usaha. Etika dalam kewirausahaan. Etika dalam kewirausahaan adalah prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha. Etika bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Tujuan etika dalam kewirausahaan. Tujuan etika dalam kewirausahaan adalah untuk menciptakan bisnis yang adil dan bertanggung jawab, serta mematuhi peraturan. Etika bisnis yang baik dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak. Berikut beberapa tujuan etika dalam kewirausahaan. Yang pertama, membangun reputasi positif. Kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat, mengurangi risiko hukum. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan stakeholders. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak. Yang kedelapan, menciptakan bisnis yang seadil mungkin. Yang kesembilan, menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, menghilangkan ketergantungan pada kedudukan individu atau perusahaan. Prinsip-prinsip etika dalam kewirausahaan. Prinsip etika dalam kewirausahaan adalah seperangkat aturan moral yang mengatur kegiatan bisnis. Prinsip etika bisnis yang baik dapat membantu perusahaan berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Berikut beberapa prinsip etika dalam kewirausahaan. Yang pertama, kejujuran, sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Yang kedua, keadilan, berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Setiap kegiatan bisnis harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, integritas, menjaga nama baik usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, loyalitas, mampu memisahkan urusan pribadi dan urusan profesional. Yang keenam, tanggung jawab, berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang ketujuh, transparansi, perusahaan harus beroperasi secara terbuka dan jujur, terutama dalam hal lapor keuangan. Yang ke-8, taat hukum, mematuhi hukum-hukum atau regulasi yang berlaku. Yang ke-9, akuntabilitas, setiap etika harus bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Manfaat etika dalam kewirausahaan ada 4, yaitu yang pertama, memiliki citra baik di mata konsumen. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan konsumen dapat melekat pada perusahaan sebagai prestasi yang akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon konsumen lainnya. Sebagai pertimbangan yang menguntungkan, manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan ini. Yang kedua yaitu menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Selain itu, etika bisnis juga bermanfaat untuk menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi konsumen. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Persaingan dalam usaha. Persaingan dalam usaha adalah kondisi di mana beberapa perusahaan atau organisasi saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, keuntungan atau bagian pasar. Persaingan bisnis dapat terjadi di berbagai sektor seperti retail, teknologi, otomotif, dan makanan minum. Persaingan bisnis dapat menjadi hal yang positif jika dilakukan dengan cara yang sehat. Persaingan yang sehat dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Beberapa contoh persaingan dalam usaha. Yang pertama yaitu
Dua restoran cepat saji yang bersaing untuk menarik pelanggan di area yang sama. Yang kedua, perusahaan yang bersaing untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih unggul. Yang ketiga, perusahaan yang bersaing untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau. Beberapa strategi untuk menghadapi persaingan dalam usaha. Yang pertama yaitu kenali kompetitor dan konsumen. Yang kedua, tunjukkan diferensiasi. Yang ketiga, terus berinovasi. Yang keempat, memperkuat brand. Yang kelima, meningkatkan kehadiran online. Yang keenam, perluas jangkauan pasar. Yang ketujuh, mencari mitra. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik. Jenis-jenis persaingan dalam usaha ada dua, yaitu ada persaingan sehat atau healthy competition. Ahmad Mujahidin dalam buku Ekonomi Islam menjelaskan bahwa persaingan sehat merupakan persaingan antar perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Dan yang kedua yaitu ada persaingan tidak sehat atau cutthroat competition. Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat atau fair, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Manfaat adanya persaingan dalam usaha. Yang pertama itu mengatasi kebutuhan pelanggan, yang kedua menganalisis kekuatan dan kelemahan, yang ketiga meningkatkan permintaan, yang keempat menunjukkan keunggulan, dan yang kelima mempromosikan bisnis. Penyebab terjadinya persaingan dalam usaha. Ada faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya persaingan usaha, yaitu yang pertama produk yang diperjualbelikan sama, kedua saluran distribusi sama, ketiga adanya perubahan naik turun harga, dan yang keempat yaitu pemasok produksi sama.